Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di hari yang baru ini. Dan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Dan besar kasih setianya. Amin. Karena itu saudara, jangan lewatkan hari ini saat teduh bersama Tuhan sebelum kita memasuki hari ini dengan seluruh aktivitas kesibukan Bapak Ibu semuanya. Mari kita ambil waktu, kita siapkan diri kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Engkau berikan untuk kami. Bukan karena kekuatan, kehebatan kami ada hari ini, itu semua karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Saat ini sebelum kami beraktivitas, kami akan baca renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam Matius pasalnya yang kedua ayat 13, 14, dan 15, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara, hidup dengan tulus hati merupakan salah satu pengajaran yang disampaikan di dalam Alkitab. Hidup dengan tulus hati artinya tidak ada kepura-puraan di dalamnya, ikhlas menjalani hidup ini. Tulus melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa. Nah, bagaimana kita menilai apakah seseorang itu tulus hatinya atau tidak? Tentu kita pastinya akan mengalami kesulitan untuk mendeteksi seseorang itu tulus atau tidak. Bukankah seringkali kita tertipu oleh penampilan luar seseorang yang kelihatannya tulus, tapi sesungguhnya ia melakukan hal yang jahat di belakang kita? Ketulusan hati tidak bisa hanya sebatas penilaian belaka, melainkan perlu dibuktikan seiring berjalannya waktu. Itulah yang diperlihatkan oleh penulis Injil Matius mengenai Yusuf dalam pasal 1 dan pasal 2. Sebutan kepada Yusuf sebagai orang yang tulus hati sepertinya tidak berlebihan. Karena Yusuf suaminya dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 19, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Itu yang tertulis di dalam Matius pasal 1 ayat 19. Bukan tanpa bukti kalau dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Nah, dalam pasal 1 Matius memperlihatkan ketaatan Yusuf terhadap kehendak Allah. Kini Matius kembali memperlihatkan hal yang sama pada perikop ini. Setelah orang-orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain, ya, kalau kita lihat tadi di Matius pasal 2
ya, ayat 2, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya. Di ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Matius mengisahkan bagaimana malaikat Tuhan kembali mendatangi Yusuf. Ia memberitahukan agar Yusuf lari ke Mesir bersama keluarganya, sehingga mereka tidak ditemukan oleh Herodes yang bermaksud hendak membunuh Yesus. Nah, dalam 2 ayat berikutnya, Matius mencatat bagaimana respon Yusuf dalam menaati kehendak Allah. Ia bangun, ya, kemudian dikatakan diambilnya Yusuf dan ibunya, malam itu juga mereka menyingkir dan tinggal di Mesir. Dengan kata lain, Yusuf tidak menunda-nunda melakukan kehendak Tuhan. Tanpa disadarinya, ketaatan Yusuf kepada Allah telah membuat dirinya menjadi alat Tuhan dalam menggenapi nubuatan Nabi Hosea. Hosea 11 ayat 1 mencatat begini, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Saudara, dari perspektif firman Tuhan, ya, ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Sekali lagi ya, dalam perspektif firman Tuhan, ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan, dengar baik, rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan Yusuf dalam kehidupannya. Karena ketulusan hatinya melaksanakan kehendak Allah, kehendak Tuhan, Yusuf dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan dari Allah. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika saat ini Allah memberikan kesempatan untuk menilai ketulusan hati kita, apakah yang akan Tuhan temukan dari kedalaman hati kita? Masing-masing kita mengetahui hal itu, dan Allah selalu memperhitungkan ketulusan hati kita dalam melakukan kehendaknya bagi sesama. Dengan demikian, ketulusan hati memberi inspirasi kepada kita untuk menaati Allah dan mengasihi sesama, serta melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadilah orang yang selalu hidup dalam ketulusan, tulus dan bukan fulus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman Tuhan menegur kami untuk tulus dalam segala hal. Ketulusan kami dalam melakukan segala sesuatu. Dan karena itu Yusuf
telah terbukti menjadi seorang yang tulus hati, dan karena itu dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan dalam menggenapi nubuatan Nabi Hosea. Terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Ketulusan hati bukan sekedar kerelaan kami melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Biarlah kami orang yang selalu tulus, artinya yang tidak pernah ragu akan janji dan penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, jemaat GCC, dan seluruh subscriber Galilea Network. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa memberikan pelajaran penting bagi kami semua, dan sepanjang hari ini kami melakukan hal-hal yang tulus, bahwa ketulusan hati bukan sekedar kerelaan kami melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, tetapi ini yang penting. Ketulusan berarti kami rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Berkati seluruh sahabat Galilea, keuangan, rumah tangga, kesehatan, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di hari bahagia dan sukacita karena saya dikaruniakan usia 55 tahun ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan masih berikan kesempatan bagi saya untuk hidup, amat terlebih di pandemi COVID-19 ini yang sebetulnya harapan hidup kita sangat kecil. Tapi kalau saya masih bisa menikmati 55 tahun, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya telah berkomitmen untuk memberikan hidup saya untuk pekerjaan Tuhan, pakai hidup saya secara all out untuk melayani Tuhan. Dan tentu saya tidak bisa ada di titik hari ini tanpa juga doa dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Amat terlebih juga Galilea Network. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada seluruh subscriber yang tentu mendukung sehingga pelayanan online ini di channel YouTube ini bisa berlangsung sampai hari ini. Dan karena itu apa yang sudah dikerjakan kiranya itu terus menjadi berkat, dan doakan saya bersama keluarga supaya tetap sehat, tetap bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan ini. Dan tentunya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus memberikan hikmat marifat kepada saya untuk dapat terus menyelesaikan amanat agung ini. Dan juga seluruh kru Galilea Network yang bekerja di balik layar ya. Terima kasih untuk semua apa yang kalian buat. Saya percaya tidak sia-sia. Dan sukacita dan bahagia di hari ulang tahun ini tentu membuat saya untuk selalu mengevaluasi diri. Apakah saya sudah maksimal dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya persembahkan hidup selanjutnya, usia, bahkan hari, minggu, dan bulan tahun yang ada di depan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya, dukungan, doa, dan juga donasi tentunya. Tanpa donasi juga dari Bapak Ibu, Galilea Network tidak bisa berlangsung sampai hari ini. Semuanya Tuhan berkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami